semuanya, saya Wilda. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana proses pembuatan tebu menjadi gula kristal. Gula digunakan sebagai perasa manis bagi makanan atau minuman yang kita olah. Kita seringkali mengkonsumsi gula baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti saat kita minum kopi atau menambahkan gula pada masakan atau olahan kita. Rasa manis dari makanan atau minuman yang kita konsumsi tersebut merupakan hasil dari penambahan gula. Nah, gula yang kita kenal manis tersebut ternyata telah melalui beberapa tahap atau proses yang panjang serta kompleks sehingga menjadi seperti yang kita lihat setiap hari. Ingin lihat bagaimana prosesnya? Simak kelanjutannya. Pertama-tama, sebelum tebu diproses pada stasiun penggilingan, tebu terlebih dahulu diseleksi. Tebu yang diproses harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan seperti matang, bersih, dan sehat. Selain itu, tebu juga harus dilakukan pengecekan kadar Brix dan pH. Setelah dilakukan penyeleksian tebu, tebu yang telah diseleksi ditimbang kemudian diletakkan di meja giling. Pada proses penggilingan ini, tebu digiling sebanyak 5 kali gilingan hingga menghasilkan nira mentah. Selama proses ini, tebu ditetesi oleh air yang bertujuan agar nira yang berada dalam tebu dapat diperas secara maksimal. Air inilah yang disebut air imbibisi. Nah, gambar ini adalah diagram alir dari proses penggilingan tebu. Tebu yang digiling harus dicacah terlebih dahulu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mempermudah dalam proses penggilingan. Bulatan-bulatan ini digambarkan sebagai mesin penggiling, dari yang paling kiri sampai yang paling kanan berurutan gilingan 1 hingga gilingan 5. Gilingan 1 dan 2 menghasilkan nira mentah yang baik, sedangkan pada gilingan ketiga sampai kelima hasil perahan tebu masih harus dibawa ke gilingan 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, air imbibisi ini mulai diteteskan pada gilingan ketiga karena pada tahap ini tebu sudah mulai kering, sedangkan tujuan ditetesi air agar sari-sari nira dapat terangkat secara optimal. Ampas atau bahan sisa dari proses ini kemudian tidak serta-merta dibuang atau menjadi limbah, tapi bagas akan dibawa menuju boiler untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Pada stasiun penggilingan dihasilkan nira mentah dan bahan sisa berupa ampas tebu atau yang kita biasa sebut bagas. Nira mentah yang dihasilkan dari proses penggilingan tersebut kemudian masuk kepada tahap pemurnian. Pada tahap ini, pemurnian dilakukan dengan memanfaatkan susu kapur untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada dalam nira mentah. Setelah diberikan penambahan susu kapur, kemudian keadaan nira tersebut akan menjadi basa, sehingga butuh untuk dinetralkan menggunakan gas sulfit dan senyawa kalsium hidroksida. Gambar ini adalah diagram alir dari proses pemurnian tebu. Jadi nira hasil gilingan itu masih kotor, maka dari itu dilakukan pemurnian dengan tujuan untuk memisahkan antara zat bukan gula dan zat yang mengandung gula. Nira mentah dipanaskan terlebih dahulu pada gambar poin 1 sampai suhunya 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Setelah itu pada proses poin ketiga dilakukan defikasi 1 hingga pH 6,8 sampai dengan 7,2 dengan menambahkan susu kapur dan karbon dioksida. Dilanjutkan pada defekator kedua hingga pH 8,5 sampai dengan 9,5. Setelah itu dilakukan penetralan menggunakan gas sulfit hingga pH netral. Setelah itu, nira dilakukan pemanasan kedua hingga suhu 100 derajat Celcius. Kotoran pada proses ini mengendap di dasar dan dialirkan ke pemanas lainnya. Setelah itu direaksikan lagi dengan karbon dioksida. Begitu seterusnya. Pada proses pemurnian ini dihasilkan nira murni serta bahan sisa berupa blotong dan air kapur. Nira murni yang telah dihasilkan dari proses sebelumnya yaitu pemurnian, kemudian menuju tahap penguapan atau evaporasi. Air nira akan menguap melalui proses pemanasan dengan suhu sebesar 100 derajat Celcius. Agar
agar dapat mempercepat proses pemanasan hingga menghasilkan nira kental. Ini adalah diagram alir proses penguapan atau evaporasi. Tujuan dilakukannya evaporasi adalah agar gula mengental dan menghasilkan nira dengan kepekatan 60 sampai dengan 65 Brix. Pada proses ini, nira hasil pemurnian dialirkan ke evaporator 1 dan mengalir turun melalui pipa-pipa pemanas. Dari evaporator 1 akan dihasilkan nira 1 dan uap panas. Uap 1 akan digunakan pada evaporator kedua dan nira 1 diuapkan kembali pada evaporator kedua. Begitu seterusnya. Kemudian nira kental yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan dikristalisasi melalui stasiun putaran hingga dihasilkan butiran-butiran kristal gula. Diagram alir dari proses kristalisasi. Proses kristalisasi pada pabrik gula dilakukan sebanyak 3 kali tahapan, yaitu A, C, dan D, di mana gula A yang dihasilkan diambil sebagai gula produk, sedangkan masakan C dan D merupakan bibit untuk masakan A. Setelah dilakukan putaran pada tahap A, kemudian gula dimixer dan dikeringkan. Setelah itu gula disortasi. Gula kristal yang dihasilkan memiliki ukuran yang tidak seragam. Ada yang kecil, bahkan ada yang lebih besar atau berbentuk kerikil. Maka dari itu dilakukan sortasi gula dengan ketentuan ukuran 0,9 sampai dengan 1,1 mm. Gula yang tidak termasuk dalam kategori tersebut kemudian akan diolah kembali menjadi nira kental leburan. Nah, bagaimana? Setelah menonton video pembuatan gula yang baru saja ditayangkan, cukup panjang bukan? Ternyata proses pembuatan gula tidak mudah dan membutuhkan tenaga mesin. Tebu yang baru saja ditebang harus dibersihkan dulu, kemudian dilakukan pengecekan ini dan itu. Setelah itu digiling, dimurnikan, setelah itu dipanaskan agar mengental lalu dikristalkan, hingga barulah dikemas dan menjadi produk yang kita konsumsi setiap hari. Oh iya, kita harus bijak dalam mengkonsumsi gula. Jangan berlebihan ya, karena semua hal yang berlebihan itu tidak baik. Secukupnya saja dan seperlunya saja, oke? Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dari apa yang saya katakan, dan selebihnya terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa di lain waktu.